Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada channel ini untuk membahas materi tentang cabang iman, yaitu tawakal. Tawakal adalah salah satu cabang iman yang sangat penting di luar mahabbah, kemudian khauf, raja. Semoga dengan mempelajari tawakal ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa semakin meningkat dan semakin kuat. Semoga kita sebagai pelajar bisa mempelajari hal ini agar keimanan kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan dalil terkait dengan tawakal, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la rusaktum kama yurzaqut tayru taguduru himasan wa taruhu bitanan. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Anak-anakku sekalian, lalu apa pengertian tawakal itu sendiri? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah kita berusaha secara bersungguh-sungguh, secara maksimal, secara optimal, dan berdoa dengan khusyuk, maka kita akan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusannya, itu adalah merupakan keputusan yang terbaik untuk kita jalani. Cara kita bertawakal kepada Allah adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatunya betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersikap ridho, artinya rela menerima terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara lahiriah atau secara kalau menurut pemikiran kita itu tidak memuaskan, maka kita perlu meyakini bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah merasa cukup atau qanaah. Apa yang kita miliki jangan pernah kita merasa kekurangan, karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah terukur. Bisa saja kalau Allah memberikan lebih akan berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertawakal? Bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh yang diberikan. Apabila mengalami kegagalan, maka dia akan bersabar. Contohnya, gagal mendapatkan nilai yang terbaik, gagal naik kelas, gagal lulus ujian. Apa yang dilakukan oleh orang yang bertawakal? Maka dia akan sabar dan berusaha menerima kegagalannya dengan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, apabila mengalami kesuksesan, maka dia akan senantiasa bersyukur, tidak sombong. Kemudian selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tenang menghadapi sesuatu. Dan dia tenang, tidak
terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Misalnya dalam kejuaraan dia memenangkan suatu pertandingan, maka dia merayakannya secara terukur, tidak berlebihan. Kemudian manfaat bertawakal adalah yang pertama memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melatih kemandirian, memperoleh kehidupan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian bisa dengan mudah beradaptasi terhadap berbagai macam masalah, pantang menyerah, dan akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperkuat hati, dan tentunya akan jauh dari godaan-godaan syaitan. Itulah beberapa manfaat daripada tawakal. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat ataupun kesuksesan. Kita harus bersyukur kepada Allah dan menyadari bahwa kesuksesan tersebut adalah atas izinnya. Kemudian bersabar terhadap musibah. Saat kita dihadapkan pada cobaan atau musibah, kita harus bersabar dan tetap tawakal kepada Allah, menyerahkan segala hal hanya kepada Allah setelah berusaha keras. Kemudian berdoa dan berprasangka baik. Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan solusi yang terbaik dan selalu berprasangka baik terhadapnya atas segala kejadian yang kita alami. Lalu penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan cara bersungguh-sungguh, kemudian berserah diri kepada Allah untuk segala hasilnya. Sebagai kesimpulan, setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman, terutama mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah berarti mencintai Allah, khauf berarti takut kepada Allah, raja adalah berharap hanya kepada Allah, dan tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebagai pelajar muslim menerapkan keempat hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.